rekan-rekan CGP di mana saja berada. Sebelum kita menyaksikan video tentang kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah, mari kita saksikan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan sepanjang modul 11 sampai modul 14. Selamat menyaksikan. Sebagai guru sekaligus ibu rumah tangga, menjalani profesi guru itu adalah pekerjaan yang sangat berat karena dituntut dua peran sekaligus, mengurus rumah tangga dan mengajar. Mengajar di kelas menjadi sangat berat karena beban kurikulum yang sangat banyak dan menghadapi siswa dengan beragam karakter. Tapi alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Pak Nurlang tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan konsep Merdeka Belajar, ada secerca harapan baru dan paradigma baru dalam pembelajaran, sehingga saya merasa perlu melakukan transformasi dalam pembelajaran. Bisa membuat saya merasa menikmati dan menyenangkan dalam mengajar, termasuk bagi murid-murid yang saya ajar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Kalau saya 2 kali, kalian tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya 3 kali, kalian siap? Siap. Siapa yang mengatakan? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Ada yang tidak biasa saya lihat hari ini, yaitu kayaknya horden ini sebahagian yang tidak ada dan tampilannya sangat lusuh. Apa yang terjadi? Ada apa dengan horden ini? Ada yang ambil? Kelas berapa yang ambil? 12 IPA 1. 12 IPA 1. Nah ini sudah diselesaikan belum? Belum. Oke, kalau begitu saya minta tolong coba sambung dipanggil ketua kelasnya 12 IPA 1. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Saya. Benar ketua kelasnya 12 IPA 1? Benar. Saya dapat informasi horden di kelas ini bilang, informasi yang saya dapat katanya dari kelas 12 IPA 1 yang dipindahkan atau yang mengambil. Benar nggak kejadian ini? Supaya masalahnya clear, saya mau mengklarifikasi ulang. Saya mendapat informasi bahwa teman-teman di kelas kami mengambil horden kelas tetangga, kelas 12 IPA 2. Benar kejadiannya seperti itu, Pak? Benar, Pak. Saya juga mau tahu apa motivasinya sehingga melakukan seperti itu. Ini ceritanya, Pak. Ada siswa yang tidak bertanggung jawab dari kelas 12 IPA 2. Mungkin dia masuk ke kelas saya, merusak gorden saya.
otomatis kami semua marah. Maka dari itu kami mengambil gorden di kelasnya sebagai ganti rugi untuk menggantikan gorden saya. Oh, jadi kejadian yang sesungguhnya kelas 2 yang memulai. Berarti kalau begitu yang saya harus mintai pertanggungjawaban adalah kelas 12 MIPA 2. Nah, tentu dalam hal ini kan kelas 12 MIPA 1 menuntut ordennya kembali seperti semula. Apa yang bisa kami lakukan? Pak, kelas saya Pak sudah sepakat Pak. Ya Pak, kelas saya sudah sepakat untuk menggantinya dengan yang baru Pak. Benar. Ya. Jadi saya sebenarnya mengambil jalan keluar ini, Pak. Menurut saya kelas 12 MIPA 1 ini meskipun mengganti ini bukan dalam artian menebus kesalahan. Harapan saya dengan kejadian ini kamu bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi bukan menebus kesalahan. Itu saja. Kemudian yang terjadi itu dia melakukan hal yang sama kembali. Oke, bersedia siap disampaikan ke teman-temannya? Siap. Oke, terima kasih. Kalau begitu silakan berjabat tangan sebagai pertanda seluruh persoalan selama ini yang selesai, yang kalian kalian akan berjalan secara normal layaknya sebagai seorang. Yang saya hormati Ibu Haji Hasniar selaku pendamping praktek guru penggerak angkatan keempat. Yang saya hormati Ibu Haji Asrawati, fasilitator guru penggerak angkatan keempat. Dan tidak lupa saya hormati pula Bapak dan Ibu instruktur nasional guru penggerak di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya sudah kedatangan sahabat-sahabat terbaik saya, guru-guru hebat di bidangnya masing-masing dalam rangka menyelesaikan tugas pribadi saya sebagai CGP, yaitu melakukan aksi nyata untuk modul 11, modul 12, modul 13, dan modul 14. Kegiatan aksi nyata ini tidak terlepas dari tanggung jawab saya sebagai CGP yang senantiasa harus bergerak dan harus menggerakkan seluruh komunitas praktisi agar kedepannya pendidikan kita semakin maju dan Indonesia semakin maju pula. Salam guru penggerak. Jadi seorang guru itu adalah goal tertingginya atau cita-cita tertingginya adalah membawa anak-anak kita atau murid-murid yang kita ajar itu nanti mencapai ke level bahagia hidupnya dan selamat hidupnya. Itu yang sasaran terakhirnya. Berdasarkan filosofi tersebut ada dua hal di antara sebenarnya banyak hal yang saya angkat di sini, ada dua hal, yaitu peserta didik oleh Bapak Ganjar Dewantara diibaratkan peserta didik itu adalah benih, sekolah adalah lahannya, dan guru itu adalah petaninya. Tentu sebagai seorang petani akan mengharapkan benih ini akan tumbuh menjadi subur, besar, rindang, dan akhirnya berbuah dengan lebat. Jadi menurut beliau ya kembangkanlah apa yang dimiliki oleh anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alamnya maupun kodrat samanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi anak terlahir dengan kodratnya berupa potensi diri yang masih sama. Pendidikan membantu anak untuk mempertegas potensi tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke sini, kita flashback dulu ke belakang. Ketika pertama kali Bapak Ganjar Dewantara membuka sekolah formal pada saat itu, maka dia memberi nama sekolahnya adalah Taman Siswa. Nah, secara filosofi pemberian kata taman itu oleh beliau mengandung dua makna. Yang pertama, taman itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang menggembirakan. Jadi dalam bayangan beliau, sekolah itu adalah tempat yang menggembirakan, tempat yang menyenangkan bagi anak-anak,
Karena dengan kondisi seperti itulah anak-anak bisa berkembang secara maksimal, berkembang secara merdeka, sehingga potensinya juga bisa dikembangkan secara maksimal. Kemudian filosofi yang kedua, taman itu adalah tempat pembenihan, tempat kesenaian didik. Nah, seperti inilah yang dimaksud tadi, bahwa kita guru itu adalah ibaratkan petani, sekolah adalah lahannya, maka tentu kita harus menyiapkan sekolah menjadi lahan yang terbaik, tempat yang terbaik buat berlangsungnya pembelajaran dari anak-anak kita. Kemudian yang kedua, mengenai potensi diri, saya oleh banyak ahli, potensi seorang anak itu diibaratkan sebuah gunung es. Gunung es itu ada yang muncul ke permukaan, di atas permukaan air, itulah yang kita lihat. Sedangkan sebagian besar gunung es itu adanya di bawah permukaan air, dan itu tidak nampak kasat mata. Nah, ini persis sama dengan anak-anak kita. Yang kita lihat di anak-anak kita, yang 12, yang potensi yang sedikit itu yang di permukaan saja, seperti karakternya anak-anak, karakternya, pokoknya yang keluar, tingkah lakunya, cara berbicaranya, itu yang kita lihat. Sementara potensi terbesar anak masih tersimpan di alam bawah yang tersembunyi di dekat mata. Nah, selama ini kita dalam memberikan treatment atau dalam melakukan pembelajaran, yang kita sasar itu yang kelihatan di atas itu. Sementara potensi terbesar yang ada di bawah, kita tidak terlalu menggali, tidak terlalu mengoptimalkan potensi itu. Nah, seandainya itu juga kita bisa optimalkan, maka betapa luar biasanya akhir dari proses pendidikan yang kita lakukan. Pertanyaan itu muncul terus terang karena yaitu tadi, selama ini kita fokus pada kurikulum, lupa fokus pada siswa. Karena kurikulum itu tidak memberi ruang ke kita untuk menggali potensi anak-anak yang lain, kecuali karena selalu stresinya KKN, sehingga ujungnya kita apa yang dicari angka-angka, sementara angka-angka itu kadang-kadang tidak mencerminkan kompetensi anak yang sesungguhnya. Karena itu tadi, kita selalu berorientasi pada kurikulum itu tadi, tujuan pembelajaran, sementara kita tidak berorientasi kepada siswa. Seandainya kita berorientasi kepada siswa, maka tentu kita memberi ruang kepada anak-anak untuk berkembang sesuai potensi dan bakat minatnya. Mungkin inilah yang harus kita ubah, bahwa kita berikan memang peluang untuk anak itu, bahkan kalau bisa kita dorong terus untuk di kegiatan seni dan olahraga itu, ya mandirinya, dan kita harus memikirkan seperti itu tadi, kurikulum paradigma baru, bahwa pikirkan apa yang sebaiknya anak itu lakukan agar bisa mencapai ketuntasan di kita, di mata pelajaran lain. Saya juga perlu mengingatkan kembali, termasuk saya juga sering melakukan, bahwa di dalam kelas itu yang biasanya kita perhatikan itu yang paling di atas atau yang paling di bawah, kan itu yang gampang diingat. Kita lupa bahwa yang paling di atas dan yang paling di bawah itu paling tinggi 20% dari seluruh siswa yang ada di kelas itu. Sementara yang 80% kita tidak perhatikan. Padahal bisa jadi mereka punya potensi yang jauh lebih, yang punya juga potensi yang memang tidak terangkat ke atas. Bisa jadi dari 80% ini nanti akan menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Nah, kayaknya pertanyaannya Panca tadi adanya memang di budaya positif. Nah, ini kalau gurunya sendiri harusnya mandiri, reflektif, kolaboratif. Ya, idealnya semua seperti ini. Mandiri maksudnya ya bisa berpikir secara lebih luas, mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kemudian reflektif ini teman-teman ini juga yang sebisa mungkin nanti kita praktekkan artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita rasakan, pengalaman yang dialami selama masa pembelajaran itu, kemudian apa yang akan kita lakukan setelah pembelajaran itu. Tujuannya ini untuk mengoreksi kira-kira ada yang kurang.
Kalau yang kurang nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Itu mungkin maksudnya. Terus yang terakhir lagi berpusat pada murid. Apapun yang kita lakukan, ya orientasinya kepada murid. Saya lanjut lagi. Ini peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach guru lain menggerakkan komunitas, mendorong dan seterusnya. Mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, ini kayaknya pertanyaannya Pak Ijay. Nah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka. Oke, saya mau flashback kembali. Ketika Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa, maka satu yang selalu dia pelihara, selalu yang dia jaga adalah nilai-nilai luhur yang sebagai orang Indonesia punya, apapun suku bangsanya, semua memiliki budaya yang mengandung nilai-nilai luhur. Nah, orang Bugis juga seperti itu. Saya kira orang Bugis itu punya yang kita kenal dengan nama Pasang Toriolo. Jadi orang-orang tua itu dalam mendidik, dalam sistem pendidikan keluarga, kalau orang Bugis itu yang menggunakan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pasang Toriolo itu. Maksudnya mengandung pesan-pesan yang mengandung nilai moral, nilai kebaikan, nilai akhlak. Dan tak satu pun nilai-nilai dalam Pasang Toriolo itu bertentangan dengan keyakinan masyarakat Bugis Makassar pada saat itu. Nah, saya malah ketika membuka-buka belajar ini, membuka-buka literasi tentang Pasang Toriolo, justru saya juga mendapatkan istilah yang persis sama dalam bahasa Jawa yang orang Indonesia sudah pakai. Inarso Santulodo, Imadi Mangunkarso, Tuturi, Andayani. Maksudnya guru itu harus menjadi pemimpin. Kalau pemimpin itu di depannya orang yang dipimpin, apa yang dilakukan. Kalau pemimpin di tengah-tengahnya orang yang dipimpin, apa yang dia lakukan. Kemudian kalau pemimpin dia berada di belakang, apa yang harusnya dia lakukan. Nah, dalam pasal yang sepadan itu saya membacanya Riolo ina Pak Suloi. Di tengah para raga maksudnya menggembirakan ya, menghibur, menggembirakan. Rimondri Pak Ampiri, maksudnya kalau dia bilang bagaimana ya, kalau hewan biasanya diampi, maksudnya digiring terus. Ya itulah mungkin yang dia maksud falsafah menuntun oleh itulah yang hilang Bapak Ki Hajar Dewantara, tapi dia kan versi Jawa. Orang Bugis harusnya bangga, ternyata kita juga punya nilai-nilai yang inilah yang hilang sebenarnya ya, itu yang hilang. Nah, jadi ya kalau kita mau bagus, kembalilah ke nilai-nilai budaya kita. Inilah yang kita pertama di perubahan paradigma ini, maksudnya selama ini kan kita selalu berbicara tentang peraturan sekolah. Jadi kadang-kadang kita jadikan peraturan sekolah itu sebagai senjata supaya anak-anak nurut, supaya anak-anak, malah sampai-sampai kita mengukur kedisiplinannya anak-anak dari kepatuhannya dia terhadap peraturan. Tapi kita lupa yang bikin peraturan siapa? Sekolah. Jadi anak-anak datang hanya terpaksa mengikuti peraturan itu. Nah, inilah yang kita juga mau ubah nantinya. Kita mau berubah dari peraturan menjadi kesepakatan. Malah lebih tinggi dari kesepakatan ada namanya keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif. Kalau disiplin positif ya itu tadi saya sampaikan bahwa kesalahan kita menilai anak-anak disiplin atau tidak karena itu tadi, kalau dia patuh pada peraturan, ukuran kedisiplinan ini adalah kepatuhannya kepada peraturan. Padahal peraturan itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Ibaratkan kita membuat peraturan, ya selalu peraturan itu harus manusiawi, memanusiakan manusia. Karena pendidikan pada hakikatnya kita mau memanusiakan manusia. Kemudian keyakinan kelas ini muncul dari apalagi kesadaran tertinggi. Jadi orang melaksanakan peraturan itu kan ada karena terpaksa, ada karena memang kesadaran tersendiri, kesadarannya. Contohnya menggunakan masker. Ada orang menggunakan masker kalau mau ke bank. Dia bilang saya pakai masker karena tidak masuk kalau tidak pakai tidak masuk di bank kalau tidak pakai masker atau di tempat-tempat umum yang lain.
Itu. Tapi ada juga orang menggunakan masker dengan prinsip, dengan keyakinan bahwa saya menggunakan masker untuk melindungi diri saya dan melindungi orang lain. Jadi kemanapun saya keluar saya harus pakai masker. Jadi kalau keyakinan kelas ini intinya apa? Nanti kita lihat deh. Oke. Kemudian di pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan ini semua orang punya kebutuhan. Semua orang punya motivasi melakukan sesuatu. Tentu dasarnya adalah kebutuhan. Jadi yang perlu kita ubah paradigmanya nanti adalah tidak ada kesalahan. Yang ada adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi, oke. Kemudian posisi kontrol ini mencerminkan kedewasaan kita ketika menyikapi apa-apa saja yang dinamika yang terjadi di dalam. Sekarang kira-kira posisi kita di mana nih teman-teman? Sebelah kiri atau di sebelah kanan? Dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang guru. Ya, kiri. Iya, itu yang kita lakukan selama ini. Ya, kiri. Peraturan kita selalu Bahwa jadikan pada sebagai guru tidak ada senjata. sebagai sesuatu yang salah. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi orang itu melakukan sesuatu karena cuma 3 motivasinya. Yang pertama, saya melakukan karena misalkan saya harus pakaian seragam sepatu warna hitam. Kalau tidak kan ada sanksinya. Maka saya terpaksa pakai. Kemudian saya mau rajin cepat-cepat setor tugas supaya saya dapat penghargaan. Ada orang karena motivasinya penghargaan. Kemudian yang terakhir memang timbul dari kesadaran, niat dari dalam hati, kesadaran sendiri untuk melakukan. Nah, inilah budaya seperti ini yang mungkin bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti ini. Ya, kalau sudah sampai pada level budaya berarti itu dipraktekkan secara konsisten dan terus-menerus. Iya. Sehingga kita tidak bisa tidak berbicara lagi bahwa saya pakai helm karena itu peraturan. Bukan Nanti kena polisi kok dia pakai helm. Iya. Tapi saya pakai itu karena demi keselamatan saya. Kalau itu yang menjadi yang ada di dalam pikiran hati kita dan pikiran kita, maka dan itu dilaksanakan secara terus-menerus, maka itu adalah memakai helm menjadi budaya, bukan lagi karena ada peraturan. Jadi kalau peraturannya pun dihilangkan, pasti orang tetap saja pakai helm karena sudah mau. Coba ditemani hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi kan dia sudah tahu sebelumnya apa yang dia terima. Kalau begini kan tiba-tiba kita suruh buat, kalau saya hukuman. Hukumannya Kalau konsekuensi lebih kepada sebab dan akibat. Ya. Kamu melakukan ini akibatnya ini. Ya. kalau nomor 2 Ini tidak kan sebut terlambat, tidak ada hubungannya dengan mencatat 100 kali, kan? Ya benar. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Kalau yang kedua, Lari menggunakan bukan. Nah, ini hukuman ini. hukuman juga di. Oke, yang ketiga, Hukuman juga. Pokoknya fisik toh. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Konsekuensi ini. Konsekuensi ini Pak, yang Menggantikan keempat. kertas. Menggantikan kertas. Menggantikan kertas teman. yang telah dicoret-coret. Apa ini? Ya, ini konsekuensi. Konsekuensi. Tumpahan air di meja, tuliskan apa? Membersihkan Nah, tumpahan ini konsekuensi. Konsekuensi ini. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ini kayak Hukuman. Hukuman. Yang terakhir, hukuman. Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oh, bisa saja. Memang aturannya begitu. Saya lebih cenderung ke konsekuensi Iya. karena kan dia terlambat untuk menutupi pemanasannya. Iya. Seperti. Jadi intinya kalau hukuman itu biasanya dasarnya peraturan. Melanggar peraturan jatuhnya hukuman. Tapi efek tidak baiknya itu tadi membuat rasa sakit hati bagi yang diberi hukuman. Sementara sebagai seorang guru hindari sama sekali membuat murid kita sakit hati. Kadang-kadang kita tidak mau tahu tidak mau tahu mau sakit hati mau apa, pokoknya puas sedih puas atas nama menegakkan peraturan. Dan itu adalah tindakan yang mungkin menurut saya kurang tepat.
Jadi kalau konsekuensi itu ada alasannya, dan ada hubungannya. Mengapa yang pertama hukuman, yang terakhir konsekuensi? Karena yang pertama kan tidak ada hubungannya. Jadi terlambat dengan menulis. Ya kalau yang terakhir lari dengan pelajaran olahraga kan ada hukuman, ada korelasinya. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan, diawali dengan kesepakatan. Jadi orang yang menerima bukan menganggap sebagai hukuman, tapi konsekuensi dari yang sudah ini yang biasa saya lakukan. Saya gini, saya kasih tugas ke siswa, terus ada beberapa tulisan tidak selesai. Terus jadi saya minta siswa tersebut untuk keluar dulu menyelesaikan sampai selesai, setelah itu baru masuk. Apa itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Coba kita lihat. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang harus terjadi, harus diterima. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati, jadi bukan cuma fisik ternyata hati juga. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tetapi tidak fisik toh? Ya tidak. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Bersifat paksaan, bersifat stimulus, maksudnya respon dari apa yang dilakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya kira mungkin ini jelas ya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ternyata ada nilai yang lebih tinggi lagi. Mungkin ini level dewa ini gurunya. Teman itu pernah mengatakan kalau yang restitusi ini waduh luar biasa ini kalau gurunya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi seperti tadi ini ada tambah, kalau restitusi itu maksudnya anak diajak untuk menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan kasus. Murid atau anak mendapat penguatan, masalah terselesaikan, menghormati diri dan orang lain juga. Contoh misalkan, kalau teman-teman mendapatkan muridnya mengantuk di kelas, apa yang teman-teman lakukan terhadap murid yang mengantuk ini? Mengantuk tidur, bukan mengantuk, malah tertidur. Kalau saya biasanya aku suruh keluar cuci muka dulu. Suruh keluar cuci muka. Oke, kalau Ibu Aryani usir. Kalau saya sering-sering begitu. Ya, sebagai seorang guru itu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tentu kita selalu berhadapan dengan dinamika yang terjadi dengan anak-anak. Jadi ya kadang-kadang tanpa secara tidak sadar kita melakukan ada yang langsung menjatuhkan hukuman, ada juga yang secara tidak langsung menghukum tapi menyakitkan gitu. Maunya yang pembeli ini kita berada pada posisi mana yang paling bagus kira-kira, membuat orang merasa bersalah. Itu harus mungkin, bukan mungkin harus. Ya, kita harus move on. Ya memang ya itu lagi-lagi kita harus melakukan perubahan paradigma dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi dengan anak-anak, apakah itu pelanggaran peraturan atau perkelahian atau apa segala macam. Ini hasilnya yang pertama. Restitusi ini lebih tinggi tingkatannya daripada konsekuensi tadi. Jadi yang diinginkan itu yang pertama tadi, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh murid, yang ada mereka memenuhi tuntutan kebutuhannya. Misalkan tadi anak-anak itu tertidur karena mengantuk. Bisa kita jam tidur? Susah. Tidak bisa karena ya memang dia butuh tidur pada saat butuh tidur pada saat itu. Solusinya hanya tidur. Disuruh cuci muka mungkin ada solusi sesaat, mungkin setelah itu kering mukanya ngantuk lagi karena memang tidak tidur. Maka sebagai seorang guru
tentu kita mempertimbangkan banyak hal, mengapa dia tertidur, kemudian kalau dia melakukan tidur seperti itu tentu apa tanda kutip lagi sanksinya atau hukumannya. Biasanya anak tertidur gara-gara main game, Pak. Bisa lama-lama ya. Betul. Jadi sebelum sampai kepada restitusi ini ada hal yang harus dilakukan oleh guru dan murid, yaitu pertama kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tidak boleh muncul dari guru, muncul idenya dari anak-anak, dan mereka nanti akan melaksanakan. Ketika tidak melaksanakan tentu ada konsekuensi. Maksudnya siswa yang membuat aturan ini, ya, maksudnya dilibatkan membuat aturan. Iya, aturan. Dan ya, kira-kira seperti itu. Aturan untuk gurunya atau siswa? Tapi kita mungkin kasih aminnya Pak. Tidak, kesepakatan. Sebenarnya kita misalnya diskusi dengan siswa. Kita membuat kerangkanya misalnya terlambat. Nah, maka siswa yang membuat apa yang harus dilakukan. Misalnya saya nanti dapatnya begini Pak, kalau saya terlambat begini, mungkin begini Pak. Iya. Terus yang kedua tidak mengerjakan tugas, itu kerangkanya. Nah, apa yang jadi kesepakatan untuk hal-hal seperti itu? Ya karena kan guru juga ada di situ, maka guru boleh bagian dari kesepakatan itu. Iya ya. Bagian dari kesepakatan itu. Bermusyawarah. Iya. Dan itu menurut ahli psikologi itu jauh lebih efektif ketimbang harus peraturan. Kan peraturan dari sekolah belum tentu cocok dengan yang mau melaksanakan. Nah, ketika kesepakatan ada tentu ada konsekuensi. Konsekuensi juga itu dirumuskan. Jadi kita tidak memberi hukuman tiba-tiba mau tak kasih hukuman apa? Ada. Dan itu lagi-lagi harus dilaksanakan secara konsekuen, terus-menerus dan konsisten. Nah begini barangkali kalau oke lah kalau kita membuat keyakinan kelas toh, tetapi ada barangkali dorongan dari pimpinan. Artinya jangan melenceng dari aturan sekolah. Ya, memang peraturan tentunya ada di peraturan sekolah. Tapi ini kan internal lagi. Ya, kesepakatan itu tidak boleh melenceng dari aturan yang. Kepada itu apa hierarkinya undang-undangnya? Setiap yang di bawah tidak boleh bertentangan yang di atas, ya. Dan sempat kita membuat kesepakatan kelas lantas bertentangan dengan tata tertib yang sudah diterapkan di sekolah selama ini juga menjadi tapi kalau bertentangan berarti jangan dijadikan kesepakatan. Kalau tata tertib kan tidak ada. Nah mungkin itulah yang akan menjadi solusi dari tata tertib itu nanti, bahwa akan didapatkan nanti tidak ada siswa yang melanggar. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dan konsekuensinya mereka juga sudah tahu. Dan apapun itu, kalau itu dilakukan dari hasil sendiri, pasti senang dijalani. Harapannya tidak begitu sebenarnya. Kesepakatan kelas. Ini lebih banyak memang menitikberatkan kepada nilai-nilai baik yang harus yang dipraktekkan oleh siswa di dalam kelas, sehingga kalau itu semua kelas dilakukan di situ, harapan terakhirnya kita mau muncul budaya positif dalam lingkungan sekolah itu. Iya, seperti itu. Berarti harus ditempel ini Pak per kelas. Ya, ada ini di kelas ini. Jadi kalau misalkan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, jadi paling tidak sebelum masuk harus periksa dulu benar nggak perjanjian kita ini. Kalau tidak berarti ada hukumannya. Iya, yang mereka harus bersihkan dulu. Ya, fokus pada hari itu yang maka pada saat itu memang selalu diingatkan anak-anak, karena ceritanya ini kan praktik kebaikan yang harus dia lakukan terus-menerus. Kalau panca misalkan, atau yang titik yang kedua lah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Kalau Kalau menurut saya itu yang kedua Pak bilang betul yang dibahasakan tadi Pak Sinar, bahwa kita menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu bukan dari bahwa harus saat ini yang kita melakukan, tetapi dari jauh hari, dari dulu itu sudah diajarkan sama orang tua bahwa bagaimana kita membersihkan diri, mensucikan diri. Dalam Islam juga itu sudah ada seperti itu.
Jadi hal yang seperti ini muncul pada saat ada kejadian, berlangsung kejadian. Nah, inilah budaya seperti ini yang mungkin bisa diterapkan di lingkungan sekolah yang seperti ini. Ya, kalau sudah sampai pada level budaya berarti itu dipraktekkan secara konsisten dan terus menerus, sehingga kita tidak bisa tidak berbicara lagi bahwa oh saya pakai helm karena itu peraturan, nanti kena polisi kalau dia pakai helm, tapi saya pakai itu karena apalagi demi keselamatan saya. Kalau itu yang menjadi apa yang ada di dalam pikiran hati kita dan pikiran kita, maka dan itu dilaksanakan secara terus-menerus, maka itu adalah memakai helm menjadi budaya, bukan lagi karena ada peraturan. Jadi kalau peraturannya pun dihilangkan, pasti orang tetap saja pakai helm karena sudah memudahkan. Misalnya terlambat kehidupan orang, ada anak-anaknya di luar, itu anak-anak jauh datang tepat waktu, nah, dia bertugas pada piket pada hari itu. Oh iya. Lagi-lagi kembali ke restitusi itu tadi, kita tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman terlambat sebelum menjadi pertama. Itu bisa. Tanya dulu, siapa tahu dia jalan kaki ke sekolah, rumahnya jauh. Iya, apa masalahnya? Kan bisa saja, toh? Tanya Nah, masalahnya. kali-kali ya begitu Pak, alasannya motor tapi kita tidak percaya. Belum ya ini. Iya itu dia. Tidak kemaui. Biasa kira, motor belum ya ini. Ya paling tidak itu catatan bagi kita. Kalau minggu depan terlambat lagi tidak mungkin kan momennya sama berturut-turut, alasannya sama. Tapi nggak marah nih kok sih. Toh? Kalau ini tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yang dilakukan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita memang harus berpikir panjang, berpikir apa sebabnya, sampai Tidak ada kesalahan. tidak ada kesalahan, yang ada usaha untuk memenuhi kebutuhan. Harus diubah. Berarti itu anak-anak tidak boleh langsung dijudge. Salah itu. Iya. Jadi ini kasusnya Ibu Santi, guru matematika dan wali kelas 8, namanya Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalie, mengetahui hal ini dan menggunakan kesempatan dengan sikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan ajaran Ibu Eni. Jadi ceritanya ini Santi dan Vivi dan Natalie ini menganggap enteng, mumpung guru baru, ayo kita berulah, ternyata wali kelas tak. Iya. Oh? Iya. Jadi dia memang ya dia meskipun bukan sikap aslinya dia seperti itu, tapi dia sengaja itu. Kemudian Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Jadi ceritanya berkasus Ibu Santi bukan apa Ibu Eni. Ibu Eni bukan, dia tidak menggunakan powernya sebagai seorang guru untuk menindak kedua murid ini, tapi dia melaporkan ke wali kelasnya. Nah, mungkin itu pesannya kayaknya, karena biasa kita kalau langsung bertindak tidak sesuai kapasitas tak. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Jadi Ibu Santi memberikan alternatif, tidak langsung memberikan hukuman kepada Vivi dan Natalie. Restitusi maksudnya ini, saya baca dulu. Vivi dan Natalie sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Jadi tanpa disuruh minta maaf, dia sendiri yang minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Tapi mungkin Ibu Santi berpikir, ya maaf sih gampang, tapi kan yang perlu adalah perubahan perilakunya. Itu yang perubahan perilakunya lebih utama ketimbang sekedar meminta maaf. Baik Vivi dan Natalie mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan yang seperti tadi saya bilang, keyakinan kelas itu adalah awalnya kesepakatan kelas yang berupa nilai-nilai kebaikan. Tapi karena sudah dipraktekkan secara terus-menerus dan konsisten, itulah disebut keyakinan kelas. Jadi
Gitu. Saya mau menggunakan helm karena saya yakin dengan menggunakan helm saya akan terlindungi, saya akan aman kalaupun ada hal yang terjadi. Beda kalau saya mengatakan apakah pakai helm kasus itu diolong, sangat berbeda. Seperti itulah kira-kira yang diinginkan oleh Bu Santi dengan metode restitusi. Ya, karena di sini dia tidak memberikan apa yang dia lakukan di. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekalian. Berarti ini mereka cari kesepakatan. Apa solusinya kalau mereka melakukan hal yang sama? Atau mereka membuat kesepakatan nilai-nilai baik apa yang harus dia praktekkan sebagai warga kelas. Kalau dia melanggar kesepakatan itu, apa sanksinya? Kira-kira itu yang dia maksud di sini. Bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan kegiatan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada ibu tentang ibu ini mungkin keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu ini bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah jika Ibu Santi berhalangan atau bekerja dari guru agar ibu ini yang menggantikan dan kesepakatan mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Jadi endingnya di sini, kalau saya tidak salah menangkap, anak-anak ini diajak untuk menyadari kesalahannya dan dengan kesadarannya sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama. Kemudian yang terakhir dia memperbaiki hubungannya dengan ibu ini. Solusinya memang di komunikasi kita. Ya, komunikasi, persuasi. Artinya kita jangan berpikiran pendek. Ya. Berkreatiflah mencari solusi. Ya, terutama tadi kita kenali dulu apa motifnya. Ya. Kalau kita tidak kenal motifnya tiba-tiba bawaannya emosi juga. Ya. Ya, tidak ada solusi kalau sudah emosi duluan. Demikianlah tadi diskusi yang saya lakukan bersama dengan teman-teman guru-guru hebat di bidangnya masing-masing. Harapan saya melalui diskusi ini kita dapatkan hal-hal baik, praktik baik yang bisa kita praktikkan juga di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi, ayo bergerak supaya Indonesia semakin maju, pendidikan Indonesia juga semakin maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.